Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf. Saya dari kelas 12 IPS 2, mata pelajaran sejarah peminatan. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang teknologi transportasi. Teknologi transportasi yang saya pilih adalah di bidang kelautan. Untuk pertama kalinya saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi transportasi laut. Pada mulanya, masyarakat menggunakan alat transportasi laut seperti perahu, rakit, sampan, dan dayung untuk menyeberangi beberapa sungai ataupun danau yang digunakan dengan bantuan tenaga manusia. Sedangkan di laut, transportasi yang digunakan yaitu perahu layar dengan bantuan tenaga angin. Keduanya memiliki kekurangan, yaitu sulit untuk mencapai suatu titik lokasi dalam waktu yang singkat, dalam artian tahan lama atau memerlukan waktu yang sangat lama. Perkembangannya pada beberapa tahun berikutnya telah ditemukan mesin diesel yang digunakan untuk kapal. Kemudian pada tahun 1787, John Wilkes menemukan kapal uap yang digunakan untuk menyeberangi sungai yang ada di salah satu sungai yang ada di Eropa. Selanjutnya, pada tahun 1800-an, kapal pesiar mulai diperkenalkan. Dan pada tahun ini, tepatnya pada tahun 1840, kapal sudah memakai baling-baling pada bagian belakang dan bawah dalam menggerakkan kapal dengan bantuan air. Untuk masa sekarang, alat transportasi lain, air maksud saya, telah menggunakan mesin dan bermodif. Dan fungsinya pun juga beralih. Yang pada mulanya alat transportasi laut digunakan untuk berlayar dan mengangkut barang ataupun manusia. Pada zaman sekarang tidak hanya itu, yaitu hanya berfokus pada pengantar barang, tetapi juga digunakan sebagai alat peperangan dan juga sebagai penginapan seperti yang ada di kapal pesiar, yang dilengkapi dengan beberapa sarana dan prasarana yang mewah tentunya. Dan ini dari kekurangan dari kapal ini yaitu untuk harganya sangat mahal sekali. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem atau teknologi transportasi air ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelebihannya. Jalur lalu lintas transportasi air jauh lebih luas karena ia akan menaungi beberapa air. Tapi kita ketahui sebagian besar bumi kita adalah air, sehingga lalu lintas ataupun perlalu lintasan di jalur pelayaran sangat luas. Yang kedua, alat transportasi air dapat mengangkut banyak jumlah logistik atau barang. Yang ketiga, dapat menjadi sarana sebagai sarana transportasi darat seperti pengangkutan mobil dari pulau ke pulau. Yang keempat, lebih murah daripada transportasi udara atau kapal terbang. Yang kelima, beberapa alat transportasi seperti perahu tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga jauh lebih hemat biaya. Di samping itu terdapat juga kekurangan yang dimiliki oleh teknologi transportasi laut atau air. Yang pertama, lebih lambat waktunya, lebih membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengoperasiannya. Yang kedua, terkendala dengan cuaca. Apabila kondisi cuaca tidak dimungkinkan atau termungkinkan, pelayaran tidak berlangsung. Seperti halnya transportasi udara yang menentukan pengoperasiannya adalah cuaca, terkendala oleh cuaca. Yang ketiga, sulit untuk melakukan transit di segala tempat karena transportasi air hanya bisa transit di dermaga seperti halnya pelabuhan untuk alat transportasi laut besar seperti kapal. Sedangkan untuk
yang kecil mungkin bisa sedikit. Yang kelima atau yang keempat, terhalang benua sehingga dapat memutar balik dalam pelayaran. Dan ini berhubungan dengan yang pertama, yaitu dapat memboros waktu. Yang kelima, tidak bisa diandalkan untuk pengiriman barang yang mudah busuk seperti buah dan sayur. Yang keenam, jalur pelayaran tidak sefleksibel jalur udara. Dampak dari adanya teknologi transportasi air yaitu berdampak negatif dan positif. Dampak positif yang dapat kita lihat yaitu yang pertama, semakin tingginya tingkat kenyamanan dalam berkendara, khususnya dalam tanda kutip yaitu berkendara pelayaran. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mudah untuk didapat. Yang ketiga, dapat menentukan segala jenis transportasi air sesuai dengan kebutuhan seperti perahu, sampan, dayung, kapal laut, kapal layar, kapal api ataupun kapal pesiar. Yang keempat, memudahkan akses untuk memenuhi kebutuhan. Dampak negatif yang dapat kita rasakan yang pertama yaitu dapat menyebabkan polusi udara karena sebagian besar teknologi atau transportasi laut memakai bahan bakar minyak. Yang kedua, menimbulkan perilaku konsumtif. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Dan yang keempat, merusak ekosistem laut. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.